Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari video yang kelima. Dalam video kelima ini memiliki hubungan dengan video yang keempat. Jadi dia masih merupakan satu bab dalam video yang sebelumnya. Dimana dalam video yang kelima ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat sudut. Nah, untuk mulai pembelajaran kita pada kali ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim, materi yang pertama yaitu sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah sifat sudut dalam berseberangan. Jadi, sudut-sudut ini memiliki beberapa sifat. Nah, salah satunya adalah sifat sudut dalam berseberangan. Jika nih teman-teman ada dua garis, misalnya garis L dan M ya. Misalnya ini garis L dan ini garis M. Nah, garis ini dipotong oleh garis yang transversal, dipotong oleh sebuah garis, misalnya garis K. Nah, dari perpotongan dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis ini, nanti kita bisa menyebutkan banyak sifat dari sudut seperti itu. Nah, coba kita lihat sifat yang pertama, sifat sudut dalam berseberangan, dimana ini teman-teman, yang biru sama yang biru itu artinya sama. Jadi sudut yang ada di A3 itu besarnya sama dengan sudut yang ada di B1. Nah, begitupun sama, sudut yang ada di A4 besarnya sama dengan sudut yang ada di B2. Kenapa sama? Karena sudut A3 ini berseberangan dalam berseberangan dengan sudut yang ada di B1. Nah, ketika dua sudut saling berseberangan dalam, maka dia akan sama besarnya, sehingga sudut A3 sama dengan sudut B1. Nah, lihat teman-teman, jadi dia berseberangan kan ya. Ini ceritanya ada jalan. Kalau ini misalnya jalanan sudah jalan lagi, nah dia saling berseberangan, cuman berseberangannya di dalam. Nah, berikutnya sama, ternyata untuk sifat yang kedua itu berseberangan luar juga besarnya sama. Nah, kita lihat dulu besarnya, ternyata A1 itu berseberangan dengan B3. Nah, kan dia berseberangan ya, ini dibatasi oleh sesuatu dan dia berseberangan, cuman berseberangannya ada di luar ya. Kalau tadi kan berseberangannya di dalam, nah kalau sekarang berseberangannya di luar. Nah, dua sudut yang saling berseberangan luar ini memiliki besaran yang sama, sehingga sudut A1 besarnya sama dengan sudut B3. Begitupun sudut A2 besarnya juga sama dengan sudut yang ada di B4, karena dia saling berseberangan luar. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat sudut yang sehadap, dimana yang namanya sehadap kita memiliki arah yang sama seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, sudut A1 ini sama-sama ke atas sebelah kanan, oleh karena itu sudut yang sehadap dengan A1 sama-sama yang ke atas sebelah kanan juga. Yang mana? Ternyata yang B1. Nah, dia sehadap dengan ini, B1 dengan A1 sehadap, A2 ke atas sebelah kiri. Nah, kira-kira sudut mana nih yang sehadap dengan A2 yang ke atas sebelah kiri? Nah, yang ke atas sebelah kiri itu adalah sudut B2, sehingga sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Ada lagi nggak Bu yang sehadap? Ada. Nah, ini nih, dia ke bawah sebelah kanan. Nah, yang sehadap dengan dia yang mana? Ada dong, yang ini ya. Ini kan sama-sama ke bawah sebelah kanan. Nah, ini juga ada nih, ke kiri ke bawah sebelah kiri. Nah, di sini juga ada. Nah, dia juga sehadap ke bawah sebelah kiri. Nah, seperti itu. Nah, sudut-sudut yang sehadap ini juga memiliki besaran yang sama. Oleh karena itu, sudut A1 sama dengan sudut B1 karena dia saling sehadap.
Dan sudut A2 itu sama dengan sudut B2 karena dia juga saling sehadap, seperti itu. Nah, sifat yang keempat yaitu adalah sifat sudut luar sepihak. Nah, kalau sepihak itu dia berada di pihak yang sama gitu. Nah, seperti ini contohnya adalah sudut A1 sepihak dengan sudut B4. Nah, dia tuh luar sepihak dan sudut A2 sepihak dengan sudut B3. Cuma untuk sudut luar sepihak ini bukan besarnya sama. Cuman sudut luar sepihak ini akan sama dengan sudut pelurus dari sudut luar sepihaknya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya A1 itu sama dengan nilai 180 di luar sudut luar sepihaknya yang mana? Sudut luar sepihaknya kan B4. Jadi dia nilainya akan sama dengan sudut yang ini. Nah, 180 derajat dikurang sudut B4. Jadi sudut luar sepihak itu nilainya akan sama dengan sudut pelurus dari sudut luar sepihaknya, seperti itu. Nah, contohnya adalah sudut A2. Sudut A2 ini nilainya akan sama dengan 180 dikurang sama sudut B3. Kenapa 180? Karena dia adalah sudut pelurus, seperti itu. Nah, sifat yang kelima dan sifat terakhir itu adalah sifat sudut dalam sepihak. Nah, kalau tadi kan sepihaknya ini kalau yang di luar sepihak itu yang atas dengan yang bawah. Nah, kalau sekarang dalam sepihak itu yang berada di dalam ini yang saling menghadap. Nah, ini juga dalam sepihak. Dalam sepihak ini juga sama, nilainya akan sama dengan sudut pelurus dari sudut dalam sepihaknya gitu. Contohnya adalah seperti ini. Jadi sudut A3 ini nilainya akan sama dengan sudut 180 derajat dikurang dari sudut dalam sepihaknya. Sudut dalam sepihak dari A3 mana? Itu adalah B2, sehingga 180 dikurang sudut B2. Dan berikutnya sudut A4. Sudut A4 ini nilainya akan sama dengan 180 dikurang sudut dalam sepihaknya. Sudut dalam sepihaknya yang mana? Yang B1, sehingga 180 derajat dikurang sudut B1. Seperti itu teman-teman. Nah, biar lebih paham nih, coba kita langsung lihat aja yuk bagaimana aplikasi dalam soalnya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Jadi ini sama ya, ada dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh satu garis yang transversal. Nah, jika diketahui sudut A3, jadi di sini yang diketahui cuma sudut yang ini saja. Sudut yang ini diketahui, yaitu adalah 64 derajat. Ditanyakan adalah tentukan ukuran sudut lainnya. Kita harus cari sudut ini, kita harus cari sudut ini, kita juga harus cari sudut ini, kita juga harus cari sudut ini, sudut B2 dan sudut B4 dan sudut B3. Nah, gimana caranya? Caranya mudah, teman-teman. Kita bisa mereview kembali materi yang ada di video sebelumnya, dan kita akan gabungkan dengan materi yang barusan kita pelajari untuk mencari ukuran-ukuran sudut lainnya. Nah, yang diketahui adalah sudut A3, di mana sudut A3 itu adalah 64 derajat. Apa ya kira-kira yang bisa kita cari tahu terlebih dahulu? Yang paling mudah dulu aja ya. Kita bisa lihat sudut yang bertolak belakang dengan A3. Iya, adalah sudut A1. Di mana sudut yang bertolak belakang itu memiliki besaran yang sama, sehingga sudut A1 besarnya juga 64 derajat. Iya, sudut A1 besar adalah 64 derajat, di mana dia bertolak belakang dengan A3. Kemudian, apalagi ya? Nah, kita bisa lihat lagi nih, di materi sebelumnya ada sudut pelurus, di mana sudut pelurus itu adalah 180 derajat kan jumlahnya, sehingga sudut A2 ini kita bisa tahu ketika 180 dikurang sama sudut A3. Sudut A3-nya 64, sehingga 180 dikurang 64 hasilnya adalah
116. Nah, ini kita ketahui sudut A2. Kita tulis dulu kali ya, biar enak. Nih, sudut A3 kita tahu 64. Yang ini adalah sudut A1-nya 64 derajat ya. Sudut A2-nya kita juga udah tahu nih, 116 derajat. Nah, sekarang sudut A4-nya. Sudut A4-nya tinggal bertolak belakang dengan sudut A2, yaitu besarnya adalah 116 derajat. Seperti itu, teman-teman. Mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke B1. Nah, lihat teman-teman, sudut B1 ini sehadap dengan sudut A1. Nah, karena sudut yang sehadap besarnya sama, oleh karena itu sudut B1 sama dengan sudut A1, yaitu 64. Nah, berikutnya sudut A2. Nah, sudut A2 kita bisa lihat dia bisa berseberangan dalam, bisa juga sepihak dengan sudut A2. Ada banyak jalan ya menuju Roma. Ya, jadi ada banyak jalan untuk tahu sudut B2. Cuman di sini ibu makanya yang dalam berseberangan. Jadi sudut B2 ini dalam berseberangan dengan sudut A4. Karena dia dalam berseberangan, maka besarnya sama. Sehingga sudut B2 sama dengan sudut B4. Sudut B4-nya berapa? Sudut B4-nya 116 derajat, sehingga sudut B2 juga 116 derajat. 116 derajat. Nah, B1 tadi sehadap ya, jadi 64 derajat. Nah, sudut B3 juga banyak nih, ada banyak jalan menuju Roma. Nah, ada banyak cara untuk mengetahui B3. Dia bisa sehadap dengan A3 dan lain-lain. Nah, tapi di sini ibu makanya berseberangan luar ya. Sehingga sudut B3 ini berseberangan luar nih dengan sudut A1. Nah, karena berseberangan luar nilainya sama, maka sudut B3 sama dengan sudut A1. Berapa? Yaitu adalah 64 derajat. Nah, berikutnya adalah sudut B4. Nah, sudut B4 sudah banyak sekali. Bisa kita pakai yang mana aja juga bisa ya. Nah, di sini biar semuanya kepake nih teman-teman, ibu pakai yang bertolak. Bukan, ini salah ya. Sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak. Pakai bertolak belakang juga bisa. Bertolak belakang dengan B2 itu adalah sudut B4. Nah, di sini memakainya sudut yang luar sepihak. Dia luar sepihaknya dengan yang mana? Luar sepihaknya itu dengan yang A1. Nah, di mana sudut B4 ini luar sepihak dengan BA A1, sehingga didapat sudut B4 ini sama dengan 180 dikurang sudut 64 sama dengan 116. Didapat sudut B4 adalah 116 derajat. 116 derajat. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Sudah bisa kan? Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman sudah paham, seperti biasa ibu ada latihan, tapi untuk video yang kelima ini hanya satu latihan yang akan teman-teman kerjakan, yaitu ada di buku paket halaman 258 latihan bab 7 nomor 34-nya saja ya, satu soal saja. Nah, seperti teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sampai di slide yang terakhir. Nah, ini ada kata-kata dari Ustazah Halimah Laidrus, tidak ada makna dari berlalunya waktu jika tak mendekatkanmu kepada sang pemilik waktu. Oleh karena itu teman-teman, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita jangan lupa untuk membaca basmalah dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa beribadah. Dan jangan lupa olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.